Dia nggak perlu kotorin tangannya untuk membunuh suaminya sendiri. Your attention, please. Sebuah mayat ditemukan di sebuah parkiran mobil kota Valencia, Spanyol. Mayat tersebut tergeletak di depan mobilnya, berlumuran darah, penuh luka tusuk, dan kaca mobilnya pecah. Tak lama kemudian, polisi dan tim forensik pun berdatangan. Penyelidikan dipimpin oleh Inspektur Eva Torres. Korban diidentifikasi sebagai Arturo Ferrer Puig, seorang engineer yang seharusnya mulai bekerja pukul 8.30 pagi itu. Dokter forensik menemukan 6 luka tusuk, 4 di dada kiri dan 2 tempat menembus jantung. Luka-lukanya dalam dan dihantam berkali-kali tanpa mencabut pisaunya. Dompet dan barang-barang lainnya tidak hilang. Artinya, ini bukan kriminal biasa. Ini pembunuhan berencana. 1 jam kemudian, seorang wanita datang dengan wajah panik. Suaminya Arturo belum pulang dan biasanya dia parkir mobil di area itu. Inspektur Eva akhirnya harus menyampaikan kenyataan pahit. Pria yang terbunuh hari itu adalah suaminya. Wanita itu bernama Maria Jesus atau Mahe, seorang perawat yang bekerja di rumah sakit dan panti jompo. Pernikahan mereka baru setahun. Dari luar terlihat normal, tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Saat Inspektur Eva mulai menggali, mulai muncul pola yang aneh. Mahe sering cerita ke teman-temannya kalau Arturo itu kasar, overprotective, dan selalu ngontrol. Mahe selalu memposisikan diri sebagai korban. Dia bikin image seakan-akan dia terjebak dalam pernikahan yang toksik. Tapi waktu polisi periksa isi chat Arturo dan Mahe, kenyataannya itu berbeda. Arturo merasa dijauhi, Mahe jarang luangin waktu untuk bersama-sama. Kesimpulannya, hubungan mereka sudah lama retak. Faktanya, Mahe pernah ketahuan selingkuh dengan seorang pria bernama Andres 1 bulan sebelum menikah. Arturo maafin Mahe, tapi keluarga Arturo nggak terima dengan pengkhianatan itu. Konflik memuncak suatu malam ketika Arturo nggak sengaja ngeliat chat antara Mahe dan Daniel, pria yang belakangan ini jadi selingkuhannya Mahe. Pertengkaran besar pun terjadi. Arturo marah dan minta cerai saat itu. Sementara Mahe semakin beringas. Dia bahkan menjambak rambutnya Arturo sebelum pergi kerja. Tapi faktanya, Daniel nggak terlibat dalam pembunuhan ini. Kenapa? Karena Daniel bahkan baru tahu kalau Mahe punya suami setelah terjadinya pembunuhan. Ini terungkap pada saat polisi menyadap HP-nya Mahe. Sementara itu, Andres, selingkuhan lamanya Mahe, sering diberi curhatan manipulatif dari Mahe. Seolah-olah Arturo kasar, Mahe tidak bahagia. Tapi ketika Andres menyuruhnya lapor ke polisi, Mahe berhenti cerita. Karena Mahe bukan butuh perlindungan, melainkan mencari alat dan pelaku. Lantas siapa yang membunuh Arturo? Pelaku itu akhirnya ditemukan Mahe di tempat kerjanya. Seorang perawat pria bernama Salvador Rodrigo atau Salva, pria parubaya, lembut, religius, mudah tersentuh, dan sangat mudah dibentuk. Mahe melihat peluang besar. Dia rayu perlahan-lahan, nangis di depan Salva. Dia cerita kalau Arturo kasar, nyakitin dia, ngancem, dan Mahe udah gak tahan lagi. Dan ketika suatu malam, Arturo sedang kerja di luar kota, Mahe ngajak Salva ke rumahnya. Di situ Mahe bikin Salva mabuk kepayang. Sampai akhirnya, Salva benar-benar percaya kalau Mahe adalah korban yang perlu diselamatkan. Di titik itulah Mahe menanamkan ide gelapnya. Bukan secara langsung, tapi perlahan, halus, dan mematikan. Mahe akhirnya ngomong ke Salva, "Mau gak kamu bantu aku? Tanpa Arturo, gak ada lagi yang bisa ngalangin kita." Pria itu terbuai oleh cinta, simpati, dan fantasi masa depan bersama Mahe. Akhirnya dia pun setuju. Mahe lah yang mengatur semuanya. Nomor slot parkir Arturo, jam kedatangannya Arturo, jadwal kerjanya Mahe, dan bahkan memberikan kunci garasi untuk akses masuk. Gak ada yang spontan, semuanya sangat terencana. Pagi hari pembunuhan, Salva datang dengan motornya, memakai sarung tangan dan membawa alat-alat. Ia pun bersembunyi di parkiran, menunggu Arturo datang. Ketika Arturo muncul, rencana itu langsung dijalankan. Kemudian Salva pulang, membuang bukti-bukti, mencuci pisau, lalu memberi sinyal kepada Mahe kalau misi sudah selesai melalui WhatsApp status. Setelah pembunuhan, Mahe justru melanjutkan hubungan dengan Daniel.
bahkan mulai mencari rumah untuk mereka tinggali bersama. Sedangkan Salva tetap berusaha mendekat terus sama Mahe. Dia cari perhatian Mahe dengan ngebenerin lantai rumah, lantai kamar mandi, dan lain-lainnya di rumah Mahe. Hingga akhirnya Salva mergokin email dari Daniel di laptopnya Mahe di rumah. Ternyata Mahe selingkuh, tapi dengan kepiawaiannya, Mahe tetap berhasil pertahanin Salva. Namun polisi tidak tinggal diam. Melalui penyadapan percakapan Mahe dan Salva akhirnya terekam. Nada cekcok, manipulatif, dan bukti kedekatan yang tidak bisa dibantah. Polisi mengikuti mereka, ngambil foto, dan menyatukan potongan-potongan puzzle. Motif Mahe adalah uang asuransi dan warisan Arturo. Jika cerai, ia nggak akan dapat apa-apa. Tapi jika Arturo meninggal, semua aset akan jatuh kepada dia. Akhirnya, polisi menangkap Mahe dan Salva. Di penjara, Salva masih percaya mereka akan bersama. Dia terus nutup-nutupin untuk ngelindungin Mahe. Hingga akhirnya, dia tahu kalau Mahe punya hubungan baru dengan narapidana lain. Saat itu juga semuanya berubah. Salva akhirnya menceritakan seluruh rencana pembunuhan kepada hakim, dari awal sampai akhir. Dan disinilah permainan sang janda berakhir. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di tahun 2017. Thank you for watching. Kalau kamu suka video ini, please like and subscribe ya. Terima kasih.